Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arfianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain struktur dan budaya organisasi. Saya mahasiswa dari Universitas Gunung Kidul Yogyakarta, program studi ilmu administrasi negara 2019. Oke, selanjutnya kita ke slide yang kedua. Ini dijelaskan definisi struktur dan desain. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pendapat. Yang pertama yaitu struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Ini menurut Robin dan Poulter pada tahun 2007 pada bukunya halaman 208. Selanjutnya itu struktur organisasi didefinisikan sebagai mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Ini menurut Gibson dan kawan-kawan pada tahun 2003 pada bukunya halaman 19. Yang selanjutnya itu desain organisasi. Desain organisasi adalah struktur organisasi dan sebagai hasil dari berbagai keputusan dan tindakan para manajer. Ini menurut Inventius Onoklasse dan Matheson pada tahun 2007 pada bukunya halaman 230. Yaitu yang selanjutnya, desain organisasi adalah proses memilih dan mengelola aspek struktur dan kultural yang dilakukan manajer, sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Ini menurut Wisnu dan Nur Hasanah pada tahun 2005 pada bukunya halaman 4. Oke, selanjutnya kita ke dimensi struktur organisasi. Yang pertama yaitu 4 desain keputusan, pembagian kerja, pendelegasian kewenangan, pembagian departemen, dan rentang kendali menghasilkan struktur organisasi. Secara umum, gambaran strukturnya organisasi sebagai berikut, yaitu formalisasi. Segala harapan mengenai cara dan tujuan pekerjaan dirumuskan, ditulis, dan diberlakukan. Suatu organisasi yang sangat formal akan memuat prosedur dan aturan yang ketat dalam setiap kegiatan pekerjaan di dalam organisasi. Ya, sebenarnya itu sentralisasi. Dimensi struktur organisasi yang mengacu pada derajat di mana kewenangan untuk mengambil keputusan dikuasai oleh manajemen perusahaan. Selanjutnya itu kerumitan. Suatu struktur organisasi yang mengacu pada jumlah pekerjaan atau unit yang berbeda dalam organisasi. Para peneliti dan praktisi berusaha untuk mengembangkan pemahaman mengenai hubungan antara struktur dan kinerja, sifat, keefektifan, dan variabel lain. Selanjutnya itu departementalisasi. Ini departementalisasi dibagi menjadi dua, yaitu fungsional dan divisional. Yang pertama yaitu departementalisasi fungsional, mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan, tugas, sejenis untuk membentuk suatu satuan organisasi. Yang kedua yaitu departementalisasi divisional. Departementasi divisional dapat mengikuti pembagian divisi-divisi atas dasar produk, wilayah geografis, langganan, dan proses atau peralatan. Selanjutnya itu ke model-model desain organisasi. Model-model desain organisasi. Model desain organisasi atau struktur organisasi adalah mekanisme formal pengelolaan suatu organisasi yang menunjukkan kerangka dan keturunan perumusan, pola tetap, hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi maupun orang-orang yang dibutuhkan kedudukan, tugas wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Model organisasi berdasarkan atas desain organisasi menurut Gibson pada tahun 1994 ada dua macam, yaitu model organisasi mekanik dan model organisasi organ.
Selanjutnya yaitu kita ke prinsip yang berkaitan dengan fungsi pimpinan. Ini menurut Henry Fayol mengajukan sejumlah prinsip yang berkaitan dengan fungsi pimpinan untuk mengkoordinasi. Ada 4, diantaranya berhubungan dengan pemahaman model mekanisme. Yang pertama yaitu prinsip spesialisasi. Sarana terbaik untuk mendayagunakan tenaga individu dan kelompok. Yang kedua yaitu prinsip kesatuan arah, yaitu semua pekerjaan harus dikelompokkan berdasarkan keahlian. Yang ketiga yaitu prinsip wewenang dan tanggung jawab. Manajer harus mendapat pendelegasian wewenang yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang keempat, yang terakhir yaitu prinsip rantai skala, yaitu hasil alami dari pelaksanaan kegiatan. Prinsip sebelumnya adalah rantai tingkatan manajer dari peringkat wewenang paling tinggi sampai ke peringkat paling rendah. Oke, selanjutnya kita ke karakteristik birokratif. Yang pertama yaitu semua tugas dibagi-bagi menjadi pekerjaan yang sangat dispesialisasi. Yang kedua, setiap tugas dilakukan menurut sistem pengaturan abstrak guna menjamin keseragaman dan koordinasi berbagai tugas yang berbeda. Yang ketiga yaitu setiap anggota atau kantor organisasi hanya bertanggung jawab atas prestasi kerja kepada satu manajer. Yang keempat, setiap pegawai organisasi berhubungan dengan pegawai lain dan para klien serta impersonal dan formal. Yang kelima, pekerjaan dalam organisasi birokratif didasarkan atas kualifikasi teknis dan terlindung dari pemberhentian secara sewenang-wenang. Kita ke karakteristik desain organisasi. Desain organisasi yang menimbulkan rasa berharga dan motivasi serta mempermudah keluasan dan keadaptasian biasanya memiliki karakteristik dari bagian. Yang pertama yaitu desain itu relatif sederhana karena tidak memerlukan spesialisasi, melainkan menekankan kepada peningkatan cakupan pekerjaan. Yang kedua, desain itu relatif desentralisasi karena meningkatkan pendelegasian wewenang dan peningkatan ke dalam pekerjaan. Yang ketiga yaitu desain relatif formal sebab menekankan produk dan polanya sebagai dasar departementalisasi. Itu yang ketiga. Oke, kita selanjutnya ke budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi ini menurut Robbins dalam bukunya Perilaku Organisasi pada tahun 1996 pada bukunya halaman 289. Ini mendefinisikan budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi lainnya. Selanjutnya ke dasar budaya organisasi. Nilai-nilai dan keyakinan organisasi merupakan dasar budaya organisasi. Keduanya memainkan peran penting dalam mempengaruhi etika berperilaku. Nilai-nilai oleh Slater pada tahun 2005 disebutkan memiliki komponen kunci, yaitu ada 4 di sini dijelaskan, yaitu yang pertama mengenai konsep perilaku yang dikehendaki. Yang kedua yaitu nilai adalah konsep kepercayaan. Yang ketiga yaitu pedoman menyeleksi atau mengevaluasi kejadian. Yang keempat yaitu keadaan yang amat penting dan urut dari yang relatif penting. Selanjutnya kita ke ciri-ciri budaya organisasi. Dijelaskan di sini ciri-ciri budaya organisasi ada 6. Yang pertama yaitu inovasi. Inovasi ialah mencari peluang baru, mengambil resiko, bereksperimen, dan tidak merasa terhambat oleh kebijakan dan praktik-praktik formal. Yang kedua itu stabilitas dan keamanan. Dijelaskan di sini menghargai hal-hal yang diduga dapat sebelumnya keamanan dan penggunaan dari aturan-aturan yang mengarah perilaku.
Yang ketiga yaitu penghargaan kepada orang lain. Dijelaskan di sini memperlihatkan toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap organisasi lain. Yang keempat, orientasi hasil, yaitu memiliki perhatian dan harapan tinggi terhadap hasil, capaian, dan tindakan. Yang kelima, orientasi tim dan kolaborasi, yaitu bekerjasama secara terkoordinasi dan kolaborasi. Yang keenam, yang terakhir yaitu keagresifan dan persaingan. Di sini dijelaskan mengambil tindakan-tindakan tegas di pasar-pasar dalam menghadapi persaingan. Oke, selanjutnya ke dimensi budaya organisasi. Di sini menurut Benson dalam Fogerin pada tahun 2007 pada bukunya halaman 195 disebutkan ada 4. Yang pertama yaitu involvement. Dimensi budaya menunjukkan tingkat partisipasi karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua itu konsistensi. Di sini dijelaskan menunjukkan tingkat kesepakatan anggota organisasi terhadap asumsi dasar dan nilai-nilai anti organisasi. Yang ketiga yaitu adaptability. Dijelaskan kemampuan organisasi dalam merespon perubahan lingkungan eksternal dan melakukan perubahan internal organisasi. Yang keempat yaitu mission. Dijelaskan dimensi budaya yang menunjukkan tujuan inti organisasi yang menjadikan anggota teguh dan fokus terhadap apa yang dianggap penting dalam organisasi. Oke, selanjutnya kita ke fungsi budaya organisasi. Ini menurut Robbins pada tahun 1996 pada bukunya halaman 294 dijelaskan ada 5 fungsi budaya organisasi. Yang pertama yaitu sebagai mekanisme kontrol dan menjadi rasional yang memadu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Yang kedua yaitu meningkatkan stabilitas sistem sosial karena merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi. Yang ketiga yaitu memudahkan simbol komitmen yang lebih luas daripada kepentingan individu. Yang keempat yaitu menghantarkan suatu perasaan identitas bagi anggota organisasi. Yang kelima yang terakhir ini yaitu berperan menetapkan batasan. Oke, ini sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Dan apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah atau melalui WhatsApp di chat grup kelas kita. Oke, di sini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel dari Administrasi Negara 2018 ini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.